Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mila. Sekarang saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari Pendidikan Agama Islam, yaitu resume dari pertemuan 2 sampai 7. Bab yang pertama yaitu tentang ta'rif al-insan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu tanah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 2, dan yang kedua yaitu ruh, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Unsur-unsur manusia yaitu ada 3. Pertama, qalbu, menurut syariat yaitu segumpal darah, sedangkan hakikat yaitu organ yang bersifat sir atau tidak terwujud. Dalam al-qalbu terdapat 2 hal, yaitu al-azmu, tekad, keputusasaan, rencana, dan ketakwaan. Sedangkan yang satu lagi yaitu bebas memilih, seperti beriman atau kafir. Yang kedua yaitu akal. Akal adalah hal yang abstrak. Akal dan otak adalah suatu yang berbeda. Disebutkan pula akal berada dalam hati, sebagaimana firman Allah, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah bagian dari hati. Dengan akal inilah manusia menjadi istimewa, karena inilah manusia bisa memahami apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Jasad adalah suatu hal yang terlihat dan bisa diraba. Tanpa jasad, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah meyakini keyakinan dengan hati dan memahami suatu hal dengan akal, maka jasad akan bekerja sebagai pelaksana, contohnya untuk beribadah, sholat, haji, dan lain-lain. Amanah manusia. Manusia diberi 2 amanah oleh Allah. Pertama, beribadah. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu khalifah atau kepemimpinan. Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi ini untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah, menegakkan keadilan, memberantas perbuatan najis dan musyrik. Allah juga menjadikan manusia khalifah untuk dirinya sendiri, karena semua panca indera atau anggota dalam tubuh manusia akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Yang terakhir yaitu balasan. Kembali lagi dengan 2 amanah tadi, jika manusia mengerjakan semua perintah Allah, maka akan mendapatkan balasan surga atau kebalasan kebaikan yang setimpal. Sebaliknya, jika manusia melakukan kejahatan, maksiat, atau larangan Allah, maka akan dibalas oleh neraka atau azab. Bab yang kedua yaitu hakikat manusia. Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu intisari pada dasarnya atau kenyataan yang sebenarnya. Hakikat sebagai makhluk. Setiap manusia yang turun ke bumi atau dilahirkan ke bumi, hakikatnya dalam keadaan ala fitrah atau suci, bodoh, lemah, dan fakir. Hakikat sebagai makhluk yang dimuliakan. Manusia ditiupkan ruh, diberi keistimewaan seperti akal, raut muka yang indah, dan alam ditundukkan kepadanya. Seperti manusia diberi hujan, laut, pemandangan gunung, tumbuhan untuk bisa dimakan. Sebagai manusia yang dibebani, manusia dibebani dengan 2 hal, yaitu beribadah dan khalifah. Beribadah kepada Allah dan menjauhi semua larangannya. Khalifah atau memimpin bumi, memberlakukan perintah-perintah Allah dan memberantas perbuatan najis atau musyrik. Makhluk bebas memilih. Manusia diberi kebebasan memilih oleh Allah. Seperti dalam keyakinan hatinya atau akalnya, manusia diberi kebebasan memilih beriman kepada Allah atau sebaliknya kafir, menistakan Allah. Mendapat balasan. Balik lagi pada makhluk bebas memilih. Jika manusia memilih beriman kepada Allah, maka akan dibalas dengan surga atau kenikmatan. Sebaliknya,
Jika manusia memilih kafir atau menistakan Allah, maka akan diberi balasan dengan neraka atau azab. Taqwatul insan atau potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Taqwatul insan yang Allah berikan kepada manusia yaitu meliputi 3, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Adapun sebuah tanggung jawab atau al-mas'uliyah, setiap apa yang dilakukan manusia di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti dalam tanggung jawab dibagi menjadi 2, yaitu sikap amanah atau al-amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal berupa pahala yang baik atau masuk ke surga. Sedangkan yang kedua yaitu khianat. Setiap manusia yang melakukan sikap khianat, pasti Allah akan mengazab dan menghinakannya. Setiap manusia yang melakukan sikap khianat, Allah mengumpamakannya sebagai kal an'am, yaitu seperti binatang ternak, kalbi anjing, kirdi monyet, dan kal khinzir babi, kal khosabi kayu, hijaroh batu, kal khimar keledai, dan kal ankabut laba-laba. Nafsul insan atau jiwa manusia menurut pandangan Islam, yaitu diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau perasaan pada diri manusia. Sedangkan menurut psikoanalis, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia berasal dari alam tidak sadar, baik itu perilaku yang baik ataupun sebaliknya. Semua berasal dari alam tidak sadar. Tingkat kemuliaan suatu hamba dapat dilihat dari cara mengendalikan nafsunya. Berikut adalah macam-macam nafsu. 1, yaitu nafsu mutmainnah, jiwa yang telah mendapat ketenangan. Jiwa ini dipenuhi oleh zikrullah dan kosong dari sikap tercela. Contohnya sifat dermawan, tawakal, ibadah, atau takut kepada Allah. Yang kedua yaitu ada nafsu lawamah, yaitu jiwa yang saling tarik-menarik dengan syahwat. Nafsu ini sering membuat manusia ragu akan memilih, seperti contohnya iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Kenapa disebut lawamah? Karena nafsu ini suka membuat manusia selalu menyesali dirinya karena sikap dan tingkat yang ragu itu. Yang terakhir yaitu ada an-nafsul amaratu bisu'i, yaitu jiwa yang dikendalikan oleh syahwat. Nafsu ini selalu memerintah kepada hal yang tidak baik dan membuat manusia mengalami kerugian yang besar. Contohnya seperti maksiat, kafir, dan berbuat suatu kejahatan. Sifatul insan yaitu sifat-sifat yang ada pada manusia. Contohnya bersyukur, zolim, dendam, bijaksana, dan lain-lain. Allah memberikan jiwa manusia 2 jalan, yaitu jalan yang salah dan jalan yang benar. Jalan yang benar atau takwa membersihkan jiwa, contohnya seperti banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka bertobat, dan lain-lain. Orang yang memilih jalan yang benar akan berakibat pada kesuksesan, misalnya masuk ke surga dan mendapatkan pahala. Jalan yang kedua yaitu jalan yang salah atau fujur, mengotori jiwa. Contohnya seperti berkeluh kesah, kufur, membantah, zalim, dan lain-lain. Orang yang memilih pada jalan ini akan mengakibatkan pada kerugian, seperti masuk neraka atau mendapatkan siksaan dari Tuhan. Hakikatul ibadah yaitu berasal dari kata abadah yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba, ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah yaitu perbudakan. Dari kata tadi maka kita bisa mengambil definisi hakikatul ibadah, yaitu meyakini diri sebagai budak yang tugasnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan semua manusia as-su'ur, yaitu perasaan atau merasakan, seperti merasakan banyak nikmat Allah, bikisar roti nikmillah, seperti tidur, makan, minum, dan bi'azomatillah, yaitu merasakan keagungan Allah, seperti langit, awan, gunung, hujan, dan lain-lain. Tujuan dari hakikatul ibadah yaitu kita lebih merendahkan diri ketika menghadap Allah, lebih bersyukur atas apa yang telah diberinya. Tujuan kecintaan yaitu membuat kita lebih mencintai Allah dan giat dalam beribadah. Tujuan ketundukan membuat kita lebih tunduk kepadanya dengan banyak ibadah dan menghindari semua larangannya.
Di saat kita sudah mengetahui tujuan dari hakikatul ibadah, maka timbullah motivasi diri membuat kita menjadi lebih takut akan dosa, azab Allah, dan takut ibadah yang telah kita lakoni tapi tidak diterima. Atau timbul rasa harapan membuat kita berharap doa dan ibadah yang telah kita minta dan lakoni semoga dikabulkan dan diterima.